Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Zahra. Saya dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi dalam kehidupan beragama. Pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa dasar negara Indonesia adalah keseluruhan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila bukan hanya dasar negara yang bersifat statis, melainkan juga dinamis. Karena Pancasila pun menjadi pandangan hidup, filsafat bangsa, ideologi nasional, kepribadian bangsa, dan sumber dari segala sumber tertib hukum, tujuan negara, perjanjian luhur bangsa Indonesia yang menuntut pelaksanaan dan pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengingat hal tersebut, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Oleh karenanya, setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini, nampaknya nilai-nilai Pancasila cenderung mulai berubah dan dilupakan oleh sebagian masyarakat kita. Ini tercermin dari banyaknya sifat dan pola pikir yang ditunjukkan masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Istilah ketuhanan dalam sila pertama berasal dari kata Tuhan, yaitu Allah, pencipta segala yang ada di muka bumi ini, termasuk semua makhluk. Yang Maha Esa berarti yang Maha Tunggal, tiada sekutu, Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya. Artinya bahwa zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak lalu menjadi satu, bahwa sifat Tuhan adalah sempurna, bahwa perbuatan Tuhan tidak dapat disamai oleh siapapun. Jadi, ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya. Keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan juga suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar dan dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Berkaitan dengan hubungan antar umat beragama, Pancasila memaknai segala sesuatu yang ditujukan dalam rangka untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat Indonesia. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa apa yang diinginkan oleh sila pertama ini nampaknya belum sepenuhnya selalu berjalan mulus. Ternyata masih banyak terdapat hambatan-hambatan yang muncul, baik dari campur tangan pemerintah maupun dari golongan penganut agama dan kepercayaan itu sendiri. Hal ini disebabkan bisa saja karena penghayatan terhadap Pancasila, khususnya sila ketuhanan, tidak dapat dipahami dan dihayati secara mendalam dan menyeluruh oleh sebagian masyarakat kita. Konflik antar kelompok agama terkadang juga dapat dipicu oleh adanya kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang atau otoritas di bidang urusan agama. Semestinya, lembaga semacam ini adalah lembaga yang bersifat netral, yang membawahi seluruh unsur-unsur agama yang ada atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta memegang teguh nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa penyebab terjadinya penyimpangan sila ketuhanan Yang Maha Esa di Indonesia adalah salah satunya karena Pancasila sebagai ideologi, falsafah, dasar negara, serta sebagai pandangan hidup tidak dapat dipahami dan dihayati secara menyeluruh oleh bangsa ini. Dengan era teknologi ini juga sangat banyak berita-berita palsu yang membuat masyarakat cepat panas dan bingung mana berita yang benar dan mana berita yang salah. Hal tersebut mengakibatkan secara tidak langsung membuat kita terpicu untuk ikut melawan Pancasila. Makna sebenarnya dari sila ketuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa segala aspek penyelenggaraan hidup bernegara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.